Pagi baik saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Protes calon kepala desa batal dilantik, sejumlah warga Maluku Tenggara menyegel kantor desa. Siswa di Maluku Barat Daya belajar di gedung sekolah rusak. Maluku Tengah punya wisata Taman Kincir Angin yang indah bagi pengunjung. Kantor desa Ohoyir, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara disegel sejumlah warga. Penyegelan dengan menggunakan kayu dan daun kelapa dilakukan di depan pintu kantor desa ini. Selain kantor desa, jembatan penghubung dengan desa tetangga juga disegel. Warga kecewa calon kepala desa setempat batal dilantik sebagai kepala desa di ujung kepemimpinan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Taher Hanubun. Penghubung kampung ini, supaya kami menuntut Pak Bupati datang sendiri ke Muneir bersama dengan camat Polres Maluku Tenggara bersama dengan Dandim 1903 Maluku Tenggara Tual untuk datang untuk kami menyampaikan ini. Karena sudah disepakati ternyata di luar daripada itu melenceng lagi. Akhirnya jadi seperti begini merana. Hukum di negara ini perlu ditegakkan secara khusus di Maluku Tenggara dan secara pribadi di Muneir. Akibat penyegelan, pelayanan di kantor desa Ohoyir ini lumpuh. Ocelei Subun melaporkan dari Maluku Tenggara. Sejumlah tenaga kebersihan di Rumah Sakit Umum Daerah Piru, Kabupaten Seram bagian Barat, ngamuk dan membuang sampah di halaman rumah sakit. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengurus rumah sakit yang belum membayar gaji mereka selama 6 bulan. Aksi para tenaga kebersihan ini sempat menjadi perhatian warga serta pegawai rumah sakit. Cleaning service RSUD. Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit nih, Pak. Itu laporan dari Direktur RSU. Ya. Itu berapa bulan, Pak, untuk hak mereka yang belum dibayar? Dan sudah selesai sampai bulan September begitu. Berarti semua permasalahan yang ada di RSUD Piru sudah diselesaikan dengan pasca aksi demo ya, Pak ya? Ya, sudah selesai. Pemerintah daerah berjanji segera membayar gaji sejumlah tenaga kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Piru, Kabupaten Seram bagian Barat. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Sekolah Dasar Kristen Lawawang, Kecamatan Pulau Masela, Maluku Barat Daya rusak. Pondasi, dinding, plafon serta atap gedung sekolah rusak dan nyaris ambruk akibat termakan usia sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah wilayah perbatasan ini. Meski kondisinya mengancam keselamatan jiwa, gedung sekolah tersebut tetap digunakan untuk belajar mengajar karena tak ada pilihan lain. Kalau sekolah di gedung kayak begini, kita sing nyaman. Kalau musim hujan, kami berpindah tempat ke kelas lain karena kelas kami bocor. Saat ini juga bangunan yang kami pakai ini tidak layak untuk dipergunakan lagi karena kondisi atapnya yang sangat berat itu bagian atas atap dan plafonnya tidak layak. Jadi ketika dalam proses kegiatan belajar mengajar pada saat hujan memang tidak layak lagi untuk kami pakai. Saya selaku kepala sekolah pada SD Kristen Lawawang mengharapkan bantuan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta kecamatan dan pihak pemerintah desa. Melihat hal ini,
untuk kita melihat sama-sama perkembangan pendidikan yang ada pada SD Kristen Lawawak. Siswa serta guru mendesak pemerintah daerah serta dinas terkait untuk membangun sekolah yang lebih layak guna menunjang masa depan anak-anak di daerah ini. Demi Dadiara melaporkan dari Maluku Barat Daya. Jalan rusak di Rumah 3 Kota Ambon yang meresahkan warga belum kunjung diperbaiki. Padahal jalan kota di Rumah 3 banyak berlubang dan bergelombang hingga mengancam pengguna jalan. Nyaman, dan dari dulu memang jalan sih pernah begini. Akan dari Katong Kanek sampai Urastari nih, jalan tetap begini. Dari Kanek sampai jadi supir nih? Iya, jadi makali bisa padom perhatikan. Ketum pun jalan sapanggal ini toh, supaya ketum bisa nyaman mencari jadi mengharapkan supaya memang tolong juga supaya bisa perhatikan ketum pun jalan ini. Mohon pemerintah untuk melihat masalah ini, jalan-jalan yang sudah rusak, bagaimana bisa diperbaiki atau tidak. Masyarakat kan banyak yang mengambil inisiatif untuk tutup lubang-lubang ini dengan semen, tapi sama saja. Warga serta pengguna jalan mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki jalan rusak. Sebab jalan ini merupakan akses utama mobilitas ekonomi serta pemerintahan di Kecamatan Teluk Ambon dari dan ke pusat Kota Ambon. Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon.